Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hikmah dari kelas TI 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen software, salah satunya yaitu sistem operasi Unix. Adapun pengertian dari Unix, yaitu Unix adalah sebuah sistem operasi OS yang dikembangkan pada tahun 1965 melalui proyek sebelumnya yang bernama Multiplex Information and Computing Service atau disingkat Multix dengan harapan Unix ini menjadi sistem operasi yang dapat melakukan multitasking, portable dan dapat digunakan oleh lebih dari satu pengguna atau multi-user. Adapun sejarah singkat dari Unix, awal mula kemunculan Unix dimulai dari sebuah proyek yang bernama Multix. Akan tetapi, pada waktu itu proyek penggarapan Unix dianggap terlambat di tahun 1969, sehingga kemudian terpaksa diberhentikan. Alasannya, karena proyek tersebut sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Meskipun begitu, di tahun yang sama, dua orang yang menjadi peneliti Multix, yakni Ken Thompson serta Dennis Ritchell, seperti pada foto di samping ini. Ini yang dimaksud dengan Ken Thompson dan Dennis Ritchell, masih berusaha untuk tetap melanjutkan proyek tersebut, sehingga kemudian proyeknya berganti nama menjadi Unix. Hingga di tahun 1973, Dennis Ritchie kemudian menulis ulang bahasa C pada Unix. Perlu Anda ketahui bahwa bahasa C adalah sebuah bahasa pemrograman yang bahkan sampai sekarang pun masih tetap digunakan. Pada tahun berikutnya, Unix selalu mengalami peningkatan, seperti dengan penambahan berbagai macam fitur yang membuat sistem operasi ini semakin canggih dan banyak dibutuhkan. Pada akhirnya, hadirlah Unix versi komersial yang bernama Unix System V. Adapun tahapan berkembangnya Unix lahir pada tahun 1969 pada PDP-7. Tahun 1971, Unix versi 1 pada DEC PDP 11 atau 20 Unix versi 4 dalam bahasa C dibentuk dalam kelompok PWB dan USG. Tahun 1974, Unix versi 5 untuk pendidikan. Tahun 1975, Unix versi 6 disebar ke Litbang Universitas, timbul versi BSD. Tahun 1979, Unix versi 7, portable dan dilengkapi dengan kompiler dan Bourne shell. Tahun 1982, Unix System 3, gabungan PWB dan USG. Tahun 1983, Unix System 5 ditambahkan versi BSD seperti TI dan C-Shell. Adapun struktur perangkat lunak, yaitu kernel. Yang dimaksud dengan kernel yaitu inti dari sistem Unix yang mengatur perangkat keras dan melaksanakan berbagai tugas, antara lain: yang pertama, pelayanan tanggal dan jam sistem. Kedua, manajemen file dan penanganan security. Ketiga, pelayanan operasi output dan input. Keempat, melakukan penanganan kesalahan dan interupsi. Yang kelima, melakukan kegiatan akuntansi sistem. Shell. Arti dari shell penerjemah pada sistem Unix merupakan jembatan antar pemakai dan sistem Unix. Perintah dapat berupa perintah bagian internal dan perintah bagian eksternal berupa program aplikasi atau utilitas. Program yang disediakan sistem Unix untuk melaksanakan tugas tertentu. Program aplikasi, program yang dibuat oleh pemakai untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Struktur perangkat keras Unix. Piranti yang terdiri dari layar dan keyboard yang dipakai oleh manajer sistem untuk mengontrol
operasi sistem. Pesan-pesan kesalahan sistem ditampilkan pada piranti ini. Terminal. Yang dimaksud dengan piranti terminal yang terdiri dari layar dan keyboard yang biasa digunakan pemakai untuk berinteraksi dengan sistem. Piranti jalur komunikasi. Piranti yang biasa digunakan untuk menghubungkan terminal jarak jauh ke sistem Unix. Jenis-jenis. Adapun kelebihan dari Unix, yang pertama, Unix adalah sistem operasi yang gratis, bisa menjalankan banyak tugas bersamaan pada satu waktu yang disebut multitasking, mengatur informasi atau data dalam bentuk yang mudah diingat dan diakses, yaitu sistem file yang biasa disebut sistem file hierarkis, yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan komputer lain atau portabilitas. Bisa dipakai oleh banyak user sekaligus, atau yang biasa disebut multi-user. Sistem file yang stabil untuk database, server internet, intranet, file server, pengembangan Java, client internet. Yang terakhir, memiliki kinerja yang lebih baik daripada Windows NT. Adapun kekurangan Unix, yang pertama, sulit digunakan untuk pengguna biasa. Yang kedua, tampilan kurang menarik. Yang ketiga, masih belum banyak game besar yang mau berjalan di platform ini. Yang ketiga, membutuhkan memori yang cukup besar. Maksud saya yang keempat, membutuhkan memori yang cukup besar. Yang kelima, beberapa perangkat keras sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. Adapun jenis sistem file pada Unix. Yang pertama, file biasa, digunakan untuk menyimpan data. Yang kedua, file khusus, memperlakukan semua piranti atau peralatan yang terhubung ke dalamnya sebagai file. Piranti file khusus dikelompokkan menjadi dua, yaitu piranti blok atau menyalurkan data dalam blok 512 byte. Yang kedua, piranti karakter, menyalurkan data satu karakter setiap saat. Ciri-ciri sistem operasi Unix. Seperti contohnya ini, operasi Unix seperti ini. Ciri-ciri sistem operasi Unix. Setiap sistem operasi pastinya memiliki ciri-ciri yang berbeda, mengingat perusahaan pengembangannya juga berbeda. Pada sistem operasi Unix, Anda dapat menemukan ciri-ciri yang sekaligus menjadi pembeda dengan sistem operasi lain seperti Windows pun macOS. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem operasi Unix ini tergolong multi-user dan multitasking. Maksud dari multi-user adalah memungkinkan bagi beberapa pengguna untuk menggunakannya dalam waktu bersamaan. Sedangkan multitasking adalah tersedianya fitur untuk menjalankan suatu proses atau program dalam waktu bersama pula. Selain itu, sistem operasi Unix ini juga tergolong portable. Hal ini memungkinkan Anda dapat menjalankan sistem komputer lain dan bahkan pada semua jenis komputer. Kemudahan lain yang biasa didapatkan para pengguna sistem operasi Unix adalah ketika mengakses yang mengorganisasi setiap informasi atau data yang dimiliki. Selain itu, terdapat fungsi utilitas, yakni penyelesaian program dengan setiap kebutuhan atau keinginan pengguna. Kemampuan atau ciri sistem Unix. Di sini terdapat 8 kemampuan atau ciri sistem Unix. Yang pertama, multi-user, multitasking, sistem file, utilitas, yang kelima, surat elektronik, komunikasi antar proses, jaringan, dan keamanan. Adapun yang dimaksud dengan ciri-cirinya ini yaitu multi-user. Yang dimaksud dengan multi-user
yaitu sistem dapat digunakan oleh lebih dari satu orang pada suatu saat. Tentunya untuk melakukan hal ini harus digunakan lebih dari satu terminal yang dihubungkan. Selanjutnya, kita dapat memakai file program bahkan piranti-piranti yang terhubung dengan komputer secara bersama. Multitasking, sistem dapat melakukan beberapa tugas atau proses pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, seseorang dapat memiliki satu proses yang sedang berkomunikasi langsung dengan terminal, tetapi juga memiliki proses lain dengan prioritas yang lebih rendah. Utilitas. Unix memiliki lebih dari 200 utilitas yang dapat digunakan untuk mengelola sistem. Unix memiliki sejumlah utilitas yang agak sederhana yang dapat dikombinasikan dengan pipa dan filter. Surat elektronik, yaitu Unix dilengkapi dengan fasilitas untuk pengiriman surat antar pemakai di lingkungan sistem Unix. Komunikasi antar proses. Di samping itu, pemakai Unix juga dapat berkomunikasi dengan pemakai lain pada komputer lainnya dalam satu jaringan lokal atau LAN, bahkan antar terminal. Keluaran dari suatu proses dapat diproses langsung oleh proses lainnya. Yang terakhir adalah jaringan. Pemakai Unix dapat berhubungan dengan pemakai lain dalam satu komputer. Hubungan pemakai Unix dapat berhubungan dengan pemakai lain pada jaringan lain dalam lingkup jaringan luas atau WAN. Data ditransfer dari PC ke Unix, Unix ke Unix, dan Unix ke mesin atau komputer lain melalui kabel komunikasi langsung RS-232 serial atau serial COM. Ethernet, dial-up modem, reset line, publish widget, data network. Demikian penjelasan dari saya. Saya atas nama Nur Hikmah meminta maaf jika ada kekurangan kata atau penjelasan saya yang kurang jelas. Mohon dimaklumi, saya hanya masih proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.